Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Rasinta dengan NIM 0801 128253036. Selamat praktikan dari kelompok 3 Praktikum Algoritma dan Pemrograman tahun 2026. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal nomor 2 dari lampiran soal dengan bab dengan materi bab 4 yaitu pernyataan perulangan. Nah, langsung saja kita pada pertanyaannya. Buatlah sebuah program yang memproses bilangan dari 1 sampai N dengan aturan sebagai berikut. Jika bilangan habis bagi 3, cetak huruf X. Jika bilangan habis bagi 5, cetak huruf Y. Jika bilangan habis bagi 3 dan 5, cetak XY. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, maka cetak bilangan tersebut. Program akan menerima dua buah batas tambahan, yaitu A dan B. Program tetap memproses bilangan 1 sampai N, namun hanya menampilkan output untuk bilangan yang berada pada rentang A sampai B. Oke, kita lanjut ke bagian algoritma deskriptif. Nah, sebelum ini kita harus paham logikanya dulu nih teman-teman. Mau apa sih program ini? Jadi program ini adalah program yang dibuat untuk menentukan bilangan yang kita inputkan dengan batas tertentu di mana terdapat ketentuan jika bilangan tersebut habis dibagi 3 dan 5 maka akan dikeluarkan output XY. Jika hanya bisa dibagi 5 maka akan mengeluarkan output Y, dan jika hanya bisa dibagi dengan 3 maka akan mengeluarkan output X, teman-teman. Nah, di sini lanjut ke algoritma deskriptifnya. Yang pertama itu mulai. Yang kedua itu memesan variabel I, N, A, dan B. Ini I kecil saja boleh juga ya teman-teman dengan tipe data integer. Di sini kita pakai bilangan bulat. Kemudian bisa memasukkan nilai N, A, dan B. N itu untuk banyak baris bilangannya, A untuk batas awal, B untuk batas akhir. Itu intervalnya ya. Lakukan perulangan dari 1 sampai N. Untuk setiap nilai I, lakukan pengecekan. Jika ia lebih kecil dari A atau lebih besar dari B, maka lewati bilangan tersebut atau tidak menampilkan apapun, teman-teman. Kemudian jika I berada dalam rentang A sampai B, maka jika I habis dibagi 3 dan 5, tampilkan X, Y. Jika I hanya habis dibagi 3, maka tampilkan X. Dan jika I hanya habis dibagi 5, tampilkan Y. Jika tidak habis dibagi 3 maupun 5, tampilkan nilai I. Ulangi langkah 4 sampai I sama dengan N. Nah, di sini itu perulangan ya, teman-teman. Kemudian algoritma deskriptifnya itu selesai. Kita lanjut. Di sini ada pseudocode-nya. Ini oke. Nah, sini teman-teman. Pertama itu variabel. Di sini pesan variabel dulu. Kita pesan variabel N, A, B, dan I dengan data integer. Kemudian begin untuk mengawalinya. Read N, input nilai N, read A, input nilai A, read B, input nilai B. For, di sini ada perulangan I sama dengan 1 N, maka kita harus awal lagi ya dengan begin ini. Pernyataan kondisi nih, jika I kurang dari A atau I lebih dari B, maka continue. Nah, continue ini akan langsung keluar dari perulangan. Langsung berarti menambah I plus plus ya, teman-teman. Nah, terus ada alternatifnya, jika I modulo 3 itu 0 dan I modulo 5 itu 0. Ini maaf ya teman-teman, di sini harusnya kita tulisnya mod ya teman-teman, bukan persen seperti ini. Kalau persen seperti ini kita gunakan pada saat programnya ya teman-teman. Maka tulis XY. Kemudian jika I modulo 5 sama dengan 0, maka ketik Y. Maka munculkan Y. Nah, ada kondisi lain lagi nih. Jika I modulo 3 itu 0, maka tulis X. Kemudian yang terakhir, selain dari itu, maka akan ditulis nilai I tersebut dan spasi, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke program. Oke, teman-teman, lanjut ke programnya ya. Kita buat dulu awalnya. Input. Kita buat file headernya. Stream. Kemudian kita buat juga ini using name space std. Kemudian in main
untuk si utamanya. Salah di sini, ini dulu. Nah, enter, kemudian kita awal dan akhir statement. Nah, di sini pertama-tama kita tentukan dulu ya nilai atau tipe data dari namanya variabel kita gunakan seperti ini menggunakan integer, kemudian kita cout, masukkan n. Sebenarnya tidak usah cout, kita langsung in aja lah, atau cout ya, cout nanti tidak tahu lagi namanya usernya mau masukin apa dulu. Oke, ini aja ini. Nah kan, oke, si in. Kalau ada si out berarti ada si in. Si ini masuk ke n ya. Titik koma jangan lupa. Sini juga titik koma jangan lupa. Oke, kita lanjut. Si out nya itu di sini kita beritahu ini input A gitu ya. Ini. Terus kita buat si in. Ini itu karena ini A, di sini saya masukkan A. Kemudian si out lagi. Nih. Ini untuk B. Dan si in lagi B. Bentar. Nah, ini teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini kita akan menyatakan penyitaan perulangannya, yaitu for untuk i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n besar ya, karena kita gunakan variabel n besar di sini. Kemudian i plus plus. Nah, di sini kita perlu lagi kurung buku dan tutupnya untuk mengawali dan mengakhiri statement dalam for-nya ya. Kemudian di sini ada if jika i mod apa namanya, bukan ya, kita yang awal dulu deh, i kurang dari a atau i kurang dari b. Ini ya. Oke, untuk itu kita gunakan continue untuk melompat ya, lompat ke proses selanjutnya atau keluar dari perulangan ini ya teman-teman. Jangan lupa titik koma, kemudian kita pakai if lagi di sini. If kita lakukan yang pertama itu mod 3 sama dengan 0. Dan ya teman-teman, karena apa, kita ingin keduanya ya baru bisa memenuhi satu syarat. I mod 5 salah, i mod 5 sama dengan 0. Kemudian jika seperti ini maka akan cout x ya. Ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Nah, kemudian kita menggunakan else if teman-teman. Else if untuk kondisi alternatifnya, dimana jika i mod 3 itu sama dengan 0, maka dia akan menampilkan apa tadi? X ya. Ini. Nah, selanjutnya else if
memasukkan jika I mod salah, mod 5 itu sama dengan 0. Nah, maka akan siap apa nih teman-teman? Dia akan see out Y ya. Ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ada lagi nggak? Iya, kita buat else-nya dulu. Jika tidak, maka tadi ya, berarti si out-nya itu apa teman-teman? Si out-nya angka itu sendiri ya. Ini. Berarti ini itu I. Kemudian jangan lupa kita buat spasi. Nah, seperti ini. Oke, coba kita running ya. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya nih, kita N-nya mau masukin berapa? Di sini aku masukin 30 misalnya. Kemudian batasnya berapa? Dari 1 itu sampai dengan 20 aja nih misalnya. Nah, ini teman-teman. Dia akan muncul seperti ini teman-teman. Wait, tunggu sebentar. Apakah ada yang salah dari sini teman-teman? Coba kita perhatiin dulu ya. Oke, di sini ada yang salah ya. Karena di sini kan batasnya 1 sampai 20 aja nih. Kenapa 29 masuk di sini? Coba kita lihat lagi program yang telah kita buat tadi. Oke, teman-teman. Nah, salahnya di sini ya. Ini harusnya I lebih dari B. Kalau kurang dari B ya masih dihitung dong, bukan batas berarti ya. Oke, coba kita ulang lagi ya. Sebentar kita ulang lagi. Oke, coba kita tes running lagi. Oke, teman-teman, kita mulai lagi ya di sini. Misalnya N tadi 30. Batasnya 1 sampai 20 aja nih. Nah, harusnya seperti ini teman-teman ya. Nah, dia akan memunculkan dari 1 sampai ke 20 ya teman-teman. Sampai ke 20 nih. Oke. Demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.